punya sekolah di Pacet itu mayoritas Muslim. Yang Katolik cuma 1-2 orang. Jadi tapi pendidikan karakternya ini yang kita tanamkan untuk saling menghargai itu tadi. Jadi di Pacet SMP Santo Yusuf namanya. Oh, malah yang mayoritas Muslim. Mayoritas 90% itu muridnya Muslim. Hanya 4 atau 5 orang Katolik. Tapi bahwa sangat kuat pendidikan itunya. Jadi spiritualitas kami itu ditanamkan di dalam situ untuk saling menghargai, mencintai, toleransi itu ditanamkan di sana. Sehingga mengurangi sedikit proses kekerasan yang terjadi karena nilai-nilai itu tadi. Jadi anak-anak Pacet itu lebih daripada dia di Mojokerto itu ada tilawah Quran itu loh. Lomba itu. Saya pernah menghantar, disangkanya Katolik toh. Terus di kabupaten bilang, "Bu, ini untuk Muslim loh." Anak saya Muslim yang ikut. Ada 3 orang semua jadi juara. 1, lalu 2 harapan, 3 juara 3. Jadi sudah biasa orang sana. Bahkan lurahnya di Pacet itu dari Santo Yusuf. Waktu reuni 50 tahun itu Kabupaten Bupati Kisaran itu dan Kapolresnya dari Pacet. Kita kalau hari Jumat itu jam 11 anak pulang. Terus ke masjid yang dekat rumahnya mereka. Ada guru yang absen mereka. Terus paginya hari Senin, kan Sabtu libur. Itu menulis khotbahnya Pak Khotib itu hari Jumat tanggal sekian gitu. Kalau belum tanda tangan dianggap tidak sholat. Indikatornya dia sholat dan tidak itu anak di Pacet itu kan petani kebanyakan cepet miso. Nah itu sudah teratur, ngomongnya teratur. Dan setiap hari kami ada ruangan untuk sholat. Jadi ruang doa. Kita siapkan separuh dari ini kali di atas. Kalau kami yang non Muslim berdoa di situ, sama. Hanya mereka ditambah dengan korden. Kalau perempuan sama laki kan bisa. Yang laki di bawah, yang perempuan di atas. Jadi kalau 245 anak itu yang non Muslim itu 7. 7. Itu anaknya pegawai negeri. Sekarang BUMN itu toh, anaknya kepala BRI, pegawai negeri PLN gitu Terus puskesmas, dokter puskesmas, fungsinya kayak gitu yang dipindah-pindahkan. Dan sekolahan itu diminta oleh masyarakat loh, bukan kemauannya suster. Jadi camat pada waktu itu sekarang udah mau 60 tahun kalau nggak salah. Itu minta supaya ada sekolahan karena dari Pacet ke Mojokerto kan 30 kilo. Dan mereka tidak punya biaya untuk kos zaman sekarang jadi susah, maka datanglah ke Bintang Kejora Pacet. Dan itu dulu bukan langsung rumah untuk hening, itu enggak. Jadi suster datang dari Surabaya untuk dulu masih dingin di kota besar. Nah, permintaan dari masyarakat. Sampai sekarang pun kami itu justru banyak yang sekolah di Surabaya itu justru anak-anak yang asli Pacet. Ada beberapa yang mau tinggal di susteran, termasuk Pak Lurah tuh tinggal di susteran. Dia apal apa yang didoakan oleh suster.
Jadi kalau sekolah dia pulang jam 4 kan tambahan ekstra macam gitu. Dia tuh tugasnya nyiram-nyiram gitu. Dia apal, ya Allah bersegeralah menolong aku, dia tahu. Ya, saya mah lebih apal saya daripada suster. Ya, dia sekolah dari SMA, terus mau kuliah, orang tuanya tetap tinggal di sana, di luar dia yang tidak mau. Itu Pak Lurah yang sekarang, Pak Yadi. Ya. Kalau yang di kisaran itu sama Kapolresnya, itu dia bapaknya itu juga petani biasa, ya. Jadi kalau pengalaman saya, jadi saya kalau pulang jam 3, terus saya cuma naruh buku, tas gitu di kamar, lalu saya jalan-jalan ke pematang sawah itu. Kalau dia baru panen, apa saja harus, kalau diberi harus mau. Meskipun kita sendiri juga panen, misalnya buncis ya. Ya, suster pun mboten kersa nggih kalih kita-kita gitu. Ya, Mbak ya apa itu ubi ungu. Meskipun di bawaannya 5, 3 gitu, udah senang. Ya. Jadi apa ya, seperti nggak ada jarak kami sama itu tuh nggak ya. Jadi kalau ada apa-apa kayak di Mojokerto, misal di Surabaya seperti kayak gini, anti apa toleransi gitu tuh malah mereka yang menjaga sekolahan dan rumah retret itu. Ya, itu kelebihannya di Pacet. Iya. Ya.